Assalamualaikum, halo semuanya. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang dua kejadian hujan yang aneh. Ya walaupun aneh, itu tetaplah hujan bagian cuaca di bumi. Di bumi kan ada cuaca ya. Kalau di luar angkasa, kira-kira ada nggak ya? Terus kalau ada, cuacanya gimana? Yuk kita bahas di Alami Duniaku, yuk! Cuaca adalah kondisi udara pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Cuaca yang kita rasakan sebagian besar terjadi di troposfer, yaitu bagian atmosfer yang paling dekat dengan bumi. Batas yang memisahkan bumi dengan luar angkasa adalah garis imajiner Kármán line pada ketinggian 100 km di atas permukaan bumi. Di atas garis ini sudah bisa dinyatakan sebagai luar angkasa, meskipun masih termasuk pada bagian atmosfer atas bumi. Cuaca antariksa yang terjadi di lapisan atmosfer atas ini sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas matahari, meskipun ada juga pengaruh dari luar tata surya berupa sinar kosmik galaksi. Berbagai aktivitas matahari teramati pada panjang gelombang yang berbeda dan melepaskan energi yang berbeda-beda pula. Suar surya dan lontaran massa korona merupakan aktivitas matahari yang berdampak pada cuaca antariksa. Suar surya adalah ledakan di matahari akibat bertemunya dua garis gaya magnet yang saling berlawanan. Suar surya ini akan melepaskan proton berenergi tinggi yang akan sampai ke bumi kira-kira 1 jam. Selain itu, peristiwa ini juga memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik berupa sinar X dan UV yang dapat mencapai bumi dalam waktu 8 menit. Lontaran massa korona terjadi saat sebagian massa matahari terlempar ke angkasa. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar yang dapat mencapai bumi dalam waktu 1-5 hari. Suar surya dan lontaran massa korona yang mengarah ke bumi akan berdampak pada lapisan ionosfer dan magnetosfer bumi. Di ionosfer akan terjadi perubahan dinamika kelistrikan dan kerapatan elektron. Di magnetosfer akan menyebabkan badai elektromagnetik. Magnetosfer merupakan perisai medan magnet bumi yang kuat dengan jangkauan ribuan kilometer ke angkasa. Ketika angin surya dengan kecepatan supersonik memasuki daerah magnetosfer yang berkecepatan subsonik pada sisi siang bumi, maka akan terjadi gelombang kejut berbentuk perisai yang disebut bow shock. Kejutan ini bisa menimbulkan badai elektromagnetik. Sisa radiasi yang tidak dipantulkan akan diserap sistem kebumian dan bertumbukan dengan atmosfer bumi menjadi aurora. Seperti halnya gempa bumi, badai geomagnetik juga ada tingkatannya yang dikenal dengan skala G dan G1 hingga G5. G1 yang paling sering terjadi yaitu sekitar 1.700 kali dalam 11 tahun atau satu siklus matahari, dengan pengaruh yang minimal dan menghasilkan aurora yang terlihat di daerah dekat kutub. Skala G5 atau ekstrim terjadi kira-kira 4 kali dalam 11 tahun, dengan pengaruh yang sangat besar seperti kerusakan jaringan listrik, masalah operasional satelit, timbulnya induksi pada jaringan pipa, dan aurora yang bisa terlihat hingga mendekati khatulistiwa. Badai geomagnetik terbesar yang tercatat dalam sejarah terjadi pada bulan September 1859 yang dikenal dengan peristiwa Carrington. Badai ini berdampak pada jaringan telegraf yang tidak bisa beroperasi di seluruh dunia. Aurora saat itu tercatat bisa dilihat hingga Kepulauan Karibia di bagian utara dan Australia di bagian selatan. Efek yang bisa ditimbulkan oleh badai geomagnetik antara lain pada jaringan listrik. Ketika medan magnet bergerak di dekat konduktor seperti kabel, maka akan timbul arus induksi. Arus induksi ini akan merusak jaringan kabel jarak jauh. Arus induksi ini selanjutnya juga akan mempengaruhi transformer di ujung jaringan kabel jarak jauh. Jika kondisi badai geomagnetik parah, maka kemungkinan akan terjadi pemadaman listrik mendadak. Komunikasi. Sistem komunikasi radio berfrekuensi tinggi menggunakan ionosfer untuk memantulkan sinyal radio jarak jauh. Komunikasi antara menara kontrol dan pesawat udara, kapal laut dan pelabuhan, dan radio amatir akan sangat terpengaruh. Kerusakan satelit komunikasi akan mengganggu sambungan telepon, TV, radio, dan internet. Sistem perbankan yang mengandalkan komunikasi satelit juga akan terganggu. Sistem navigasi. Badai geomagnetik akan mempengaruhi satelit sistem navigasi sehingga pesawat dan kapal yang menggunakannya akan menerima informasi posisi yang meleset hingga beberapa kilometer. Bahaya banget, bisa nyasar atau malah nabrak sesuatu. Kerusakan satelit.
Badai geomagnetik akan menyebabkan emisi panas di lapisan atas atmosfer sehingga udara mengembang. Karena pengembangan udara ini, maka orbit satelit hingga ketinggian 1000 km akan terbawa ke atas dan kecepatannya melambat. Sementara satelit berorbit rendah yang tidak dinaikkan orbitnya dari operator di bumi akan terus kehilangan ketinggiannya dan akhirnya bisa terbakar di atmosfer. Jaringan pipa. Badai geomagnetik juga dapat menyebabkan arus induksi pada sistem pemipaan, contohnya pada sistem distribusi gas dan air pump. Induksi ini menyebabkan kesalahan pembacaan di meteran kontrol serta menyebabkan korosi pada pipa. Bahaya radiasi bagi manusia. Astronot yang berada di antariksa beresiko terkena paparan radiasi tingkat tinggi yang menyebabkan kerusakan DNA. Resiko yang lebih rendah juga dihadapi oleh para awak pesawat. Pengaruh pada binatang. Pengaruh badai geomagnetik pada binatang belum sepenuhnya diketahui. Beberapa peneliti menyatakan bahwa badai matahari dapat menyebabkan paus terdampar di pantai. Selain itu, migrasi hewan yang menggunakan medan magnet bumi sebagai penentu arah juga terpengaruh. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari cuaca antariksa, LAPAN atau sekarang menjadi BRIN telah membangun sistem monitoring cuaca antariksa secara real time. Jadi, kalau teman-teman mati lampu, jangan cuma salahin PLN ya. Siapa tahu itu kolasi matahari. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan di-share ya. Selamat